saya Nur Anissa dengan NIM 20413241023. Saya mahasiswa dari Pendidikan Sosiologi. Saat ini saya sedang berada di lapangan Paseban yang terletak di Kurahan Bantul. Nah, lapangan Paseban ini menjadi salah satu sumber perekonomian warga yang berada di sekitar sini, karena di sini menjadi salah satu pusat kuliner, permainan di sore hari. Jadi banyak warga yang bekerja di sini sebagai tukang parkir, pedagang, maupun pemilik wahana mainan. Nah, oleh karena itu di sini saya akan mewawancara beberapa orang yang terdampak adanya COVID-19. Kalau masalah sosial itu di sini pokoknya masih tetap sama seperti sebelum pandemi. Tapi itu masalah ekonomi itu ya sedikit berkurang banyak, kurang lebih ya 300%. 300%. Ya dari omset biasanya, karena pengunjung kan berkurang. Cuma di sini itu kebaikannya satu, antar pedagang ini rukun. Jadi nggak ada pilih kasih gitu loh. Kemudian masalah harga tidak ada yang berani apa itu namanya mukul harga. Rame sepi, harga tetap biasa. Cuma masalah berkerumun ya loh, ya agak sedikit sulit. Karena kebanyakan kan anak-anak saya di sini agak sedikit sulit. Sehingga boleh dikatakan tidak bisa menjaga jarak gitu loh. Untuk masalah sosial satu dengan yang lainnya. Tapi kalau masalah-masalah yang lainnya itu saya kira masih tetap sama seperti waktu sebelum PSBB, sama persis. Kalau sebelum pandemi dulu di sini kayak gimana, Pak? Kalau sebelum pandemi? Masalah yang sebelum pandemi, wah ramai sekali, Mbak. Ramai sekali, kemudian tidak ada rasa masalah kenakalan ya nggak ada sama sekali, mabuk-mabuk juga nggak ada. Kemudian antar parkir dengan pedagang itu ada sinergi yang saling tolong menolong, jadi nggak dibuntuti. Kemudian ada jalan masuk, kemudian pengunjung ya bisa masuk ke tengah, tidak ada gangguan sedikit pun. Hanya kalau kebetulan tiba-tiba listrik mati, ya itu. Terus bukanya dulu juga lebih lama atau? Enggak, kalau bukanya waktu sebelum PSBB itu bukanya tuh jam 4 sampai 12 malam. Berarti lama banget ya, Pak? Ya, sekarang menyesuaikan dengan peraturan pusat. Kalau pusat nanti levelnya naik, nah nanti paling malam jam 8 harus sudah selesai dan tidak boleh gelar ini. Berarti itu juga dibatasi ya, Pak? Enggak boleh ya. Yang tikar-tikar itu ya, Pak? Ya, kemudian enggak boleh pakai ini, dingle. Enggak boleh. Jadi istilahnya itu boleh beli bawa pulang gitu loh. Tapi kalau kayak gitu warganya pembelinya itu juga taat nggak ke apa? Alhamdulillah taat, alhamdulillah taat. Dan kondisi saat ini berarti sudah pulih atau? Belum. Masih dalam tahap merangkak. Misalnya ini kan biasanya bisa malam minggu itu 1 juta lebih. Paling-paling nanti dapatnya 300. Jadi kan turunnya banyak. Berarti kalau mainan juga ngaruh banget ya, Pak? Pengaruh banget. Oke. Ya, terutama orang-orang tua itu sering apa itu ada rasa khawatir gitu loh. Oh iya, takut anaknya terkena. Ya. Terkena gitu ya, Pak. Terus apakah kebijakan yang diterapkan saat ini tuh udah tepat buat menaikkan ekonomi di sini? Kalau kebijakan itu ya saya kira kurang tepat, karena maaf aja ya masalah bantuan baru sekali di sini. Bantuan ya. Tapi kalau untuk menaikkan daripada dulu PSBB ya sekarang agak lebih lumayan lah. Terus harapannya ke depan kayak gimana, Pak? Harapannya ke depan tuh kalau bisa tuh pedagang itu. Ya, jadi di tengah kampung nggak ada. Tengah itu khusus untuk fasilitas umum untuk anak-anak. Itu untuk yang tengah, sehingga anak-anak bisa ke sana kemari itu bebas. Itu keinginan saya seperti itu. Nah, kemarin kan saya ketuanya di sini. Kebetulan ini masa transisi.
nanti ketuanya ganti lagi. Ternyata anak saya yang dipilih. Berarti di sini tetap ada pengurus Ada, gitu ya, Pak? ada. Ketua, sekretaris, komplit ada. Sampai tiap sayapnya ada pengawasnya dua-dua. Oke. Kalau ada belanga baru nggak izin, dia negur, nggak boleh tegur, nanti biasanya laporan saya Pak Duku, Pak RT nanti ngasih tahu. Berarti pengaruh banget ya Pak, ada pengurus itu di ngurusin pandemi ini. Iya. Asal ada perintah dari Pemda, tahun sekian sampai sekian, nggak boleh jualan, ya nggak jualan gitu. Jam sekian sampai sekian, libur ya libur gitu. Jam 8 harus selesai sudah. Kalau ini mau sampai jam 9 sekarang. Sekarang sampai jam Ya, 9. jam 9. Kalau di hari-hari besar boleh jualan? Pengalaman yang kemarin malam tahun baru nggak boleh. Nggak boleh. Harus libur. Kalau saat ini harapannya gimana nih Pak? Kalau harapan saya Boleh. harusnya ya libur, Mbak. Oh, libur. Ya karena kan boleh dikatakan nggak ada jarak atau kalau malam tahun baru nggak ada jarak sama sekali. Nah, kan berkerumun toh, Mbak. Iya. Tadi juga walaupun saya sudah divaksin tapi ya khawatir ya. Kekhawatiran itu masih ada gitu loh. Dengan Bapak siapa aja kalau boleh tahu? Pak Wawan. Bapak Wawan. Nah, saya mau wawancara nih Pak. Kalau di Paseban ini dengan adanya pandemi itu ada perubahan nggak? Perubahannya ada, nggak boleh jualan, nggak boleh mainan, nggak boleh keluar, terus petugas parkir nggak ada pemasukan. Ya kegiatannya mah di rumah, di bantu-bantu nanam di sawah. Terus kalau kondisi saat ini udah pulih belum? Agak lumayan ini udah agak mulai sedikit-sedikit udah mulai rame lagi. Terus kebijakan yang diterapkan udah tepat belum? Kalau Kayaknya ya ada yang ada yang nggak pakai masker, ada yang tapi udah lumayan bagus ini. udah pulih banget. Ya belum 100% pulih. Dengan Bapak siapa? Bapak Muhammad Halik. Oh, kalau di sini jualan apa Pak? Jualan angkringan, Pak. Oh, jualan angkringan. Jualannya dari mana? Dari UNJ Pak. Oh, di situ. Nggih, sana. Oh, sana. Jauh, Oh, iya. jauh sih. Terus kalau di sini itu keadaan nih sebelum pandemi sama pandemi saat ini mengalami perubahan ya Pak? Ada pasang surutnya dari awal pandemi, pertengahan pandemi dan hampir akhir pandemi pasang surut. Jadi naik turun. Kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi? Jauh. Kalau pas awal-awal ada pandemi itu di sini kebijakannya gimana? Untuk kebijakan khusus area kompleks saya jualan ini libur 4 sampai 5 bulan. Libur lama ya Pak? Berarti nggak ada pemasukan dari sini? Kalau dari sini nol karena tidak bisa jualan. Kalau nggak ada pemasukan dari sini terus? Ya kita berusaha lain ya. Berusaha lainnya buka angkringan juga apa gimana? Bisa jual beli online. Oh, manfaatkan media. Iya, media sosial ya. Terus berarti kalau kondisi saat ini udah pulih belum sama kayak dulu sebelum pandemi? Kalau antusias warga walaupun jam bukanya, jam tutupnya belum sama, tapi antusias warga udah luar biasa. Tapi daya beli warga yang kurang mungkin karena ekonominya masih belum stabil. Tapi untuk kepadatan dan pengunjung udah bahkan kelihatannya mah lebih ramai sekarang ya. Penghasilannya udah pulih lagi belum Pak? Ya fleksibel sih, masih naik turun. Kalau yang paling tinggi biasanya Ya banyak pengunjungnya biasanya hari apa gitu. kalau sekarang tidak ada hari-harinya. Enggak? Ini kan musim hujan, kalau musim hujan beda. Kalau musim hujan juga sangat mengaruhi ya Pak? Sangat.
Terus nek kebijakan saat ini itu udah tepat belum Pak buat memulihkan ekonomi di sini? Kalau saya sih tinggal manut aja. Harapannya gimana? Harapan kedepannya ya mulai seperti kemarin aja dan lebih stabil seperti kemarin. Setelah melakukan wawancara dengan perwakilan pedagang, tukang parkir sekaligus mantan ketua paguyuban para pedagang di sini, dapat disimpulkan bahwa adanya pandemi COVID yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi pendapatan mereka, karena pada awal terjadinya pandemi mereka tidak diperbolehkan untuk berjualan beberapa bulan dan kehilangan pekerjaan mereka. Namun setelah beberapa bulan mereka tidak diperbolehkan berjualan, akhirnya mereka diperbolehkan untuk buka kembali seperti biasa, namun tetap dibatasi waktu sampai jam 9. Nah, tentunya kebijakan ini juga sangat mempengaruhi pendapatan mereka dan sangat berbeda dengan sebelum terjadinya pandemi. Dengan adanya pembatasan waktu ini, tentunya pendapatan yang mereka peroleh belum pulih seperti dahulu sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.